Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadinul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin dengan Allah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayah, inayah dan iradahnya lah kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja nikmat yang besar itu patut kita ingat-ingat dan sebut-sebut selalu sebagai salah satu perwujudan perintah Allah kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu lah hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Dengan menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan menumbuh kembangkan rasa syukur di dalam diri kita, di mana hakikat syukur itu adalah kesadaran hati kita kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan terima kasih dari lisan kita berupa tahmid dan tasbih, dan yang terpenting adalah mendayagunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita guna menjadi wasilah untuk meraih ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, berkat bimbingannya, berkat pengajarannya mampu membimbing kita yang insya Allah akan senantiasa berada di jalan Shiratal Mustaqim. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita laksanakan, baik aktivitas yang berhubungan dengan keakhiratan kita maupun aktivitas yang berhubungan dengan keduniaan kita, menjadi catatan amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengisahkan ada seorang tamu laki-laki yang datang ke Masjid Nabawi, masjid zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menenteng sandal di tangan kirinya dan wajahnya basah, janggutnya basah bekas air wudhu. Tiga kali pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan, memerintahkan kepada para sahabat untuk memperhatikan orang tersebut dengan bersabda, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan tampak di hadapan kalian seseorang calon penghuni surga. Maka setelah Rasulullah bersabda demikian, muncullah orang yang bukan penduduk Madinah, berarti orang tersebut berpenduduk di luar kota Madinah dan bukan termasuk salah satu dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di wajahnya terpancar sinar keimanan yang ikhlas. Maka sahabat Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr bin As yang mendengar sabda Rasulullah tersebut sontak merasa penasaran, amal apa
yang diperbuat oleh orang tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali berturut-turut menyatakan bahwasanya ia sebagai calon ahli surga. Amal apa yang ia kerjakan sehingga ia pantas mendapatkan titel calon ahli surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas apapun yang beliau sabdakan semuanya bimbingan wahyu. Maka setelah sholat, sahabat Abdullah bin Amr bin As membuntuti orang tersebut. Ternyata lama perjalanan orang tersebut dari Masjid Nabawi sampai keluar kota Madinah. Setelah sampai di rumahnya, maka Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada orang tersebut untuk menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Maka Abdullah bin Amr bin As pun diterima dengan baik, dengan penuh kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan. Maka selama 3 hari 3 malam tersebut, Abdullah bin Amr bin As meneliti, melihat, memperhatikan gerak-gerik orang tersebut. Amal apa yang membuat dia menjadi calon ahli surga? Siang malam Abdullah bin Amr bin As terus mengamati orang tersebut, dan ternyata tidak ada yang beda dengan para sahabat pada umumnya. Siang hari ia bekerja dengan rajin, pada malam hari ia tidur nyenyak, dan pada malam 3 akhir malam ia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka ia pun penasaran. Selama 3 hari orang tersebut sama dengan sahabat yang lain, dan orang tersebut hidup bersahaja, hidup teratur. Ia bisa membagi waktunya antara untuk kesehatan dirinya, untuk bekerja, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk istirahat, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat malam pun tidak sampai semalaman suntuk. Maka setelah 3 hari 3 malam selesai, Abdullah bin Amr bin As pun meminta izin kepada calon ahli surga ini atau sebagai tuan rumah untuk berpamitan pulang. Sebelum pulang, Abdullah bin Amr bin As berterus terang kepada calon ahli surga tersebut bahwasanya niat saya, itikad saya untuk berdiam diri selama 3 hari 3 malam di rumahmu tiada lain karena rasa penasaran saya kepadamu atas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya engkau adalah calon ahli surga. Maka saya penasaran kelebihan amal apa yang telah engkau kerjakan. Maka orang itu mengatakan, tidak ada kelebihan amal apapun kecuali apa yang engkau lihat. Maka Abdullah bin Amr bin As pun setelah mendengar jawaban orang tersebut, dalam hatinya masih terasa ada sedikit penasaran walaupun jawaban sudah dia dapatkan. Maka tatkala ia hendak melangkahkan kakinya untuk pergi, maka ia pun dipanggil oleh pribumi tersebut. Maka orang itu mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada kelebihan amal apapun kecuali apa yang telah engkau lihat. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadi minal muslimina gishan. Tetapi dalam diri saya buang jauh-jauh gishan, yaitu niat untuk menipu kepada seseorang dari kalangan orang-orang muslim. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iyahu. Dan aku tidak pernah hasud kepada seseorang atas kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sesungguhnya itulah yang menyebabkan engkau menjadi orang ahli surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia, nilai-nilai edukasi yang dapat diambil dari hadis riwayat Ahmad tadi, yaitu bahwasanya seseorang bisa menjadi calon ahli surga
setiap pribadi muslim bisa mencalonkan diri menjadi calon penghuni surga. Dalam hadis tersebut diterangkan ada dua hal. Yang pertama adalah bersih hati kita dari gisyan. Sebagaimana orang tadi mengatakan, la ajidu fi nafsi li ahadi minal muslimina gisyan. Tidak ada dalam diri saya gisyan, hendak menipu, sebesit dalam hati hendak menipu kepada seseorang, terutama kepada orang sesama muslim. Pakar bahasa Al-Azhari dan Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arabi bahwasanya gisyun berasal dari kata al-ghasyashu yang artinya air yang keruh. Sehingga ketika kita melihat air yang keruh, kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di dalam air tersebut karena keruh. Maka perkembangannya bahasa dan dipakai oleh Al-Quran dan Al-Hadis bahwasanya gisyan diartikan sebagai menipu, diartikan sebagai menutupi, diartikan sebagai manipulasi, diartikan sebagai mengurangi timbangan, diartikan sebagai mengurangi takaran, diartikan sebagai korupsi, diartikan sebagai khianat, dan diartikan sebagai apapun bentuk pekerjaan yang dapat mengeruhkan orang lain. Dan dalam hadis lain, ketika Abdullah bin Ziyad menengok sahabat Ma'qil bin Yasar al-Muzani, bahwasanya ia mengatakan, sesungguhnya jika saya tidak ingat akan mati, maka saya tidak akan menyampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Ma min abdin, tidaklah suatu hamba yastar'ihillahu ra'iyatan, yang diberi kepercayaan yamutu, lalu ia meninggal, yauma yamutu, pada hari ia meninggal, wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, sedangkan ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya jannah. Berarti ghasyun, menipu, merupakan salah satu kewajiban yang fatal yang dapat menghalangi seseorang dari rahmat Allah, yang dapat menghalangi seseorang dari jalan masuk kepada surga. Dan yang kedua adalah bersih dari sifat hasud. Sebagaimana orang calon ahli surga tadi mengatakan, la ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iyahu, dan aku tidak ada hasud dalam diri saya kepada seseorang atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Lafaz hasada memiliki dua pengertian. Yang pertama, hasada dengan arti ghibthah. Ghibthah artinya motivasi untuk meniru seseorang lain dibarengi dengan iri hati. Secara tekstual, kata ghibthah tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Namun, secara tersirat terdapat dalam hadis Nabi. La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasud kecuali kepada dua golongan. Rajulun allamahullahul qur'ana wa huwa yatsluhu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang diajari oleh Allah, dipahamkan oleh Allah terhadap Al-Quran, kemudian ia membacanya pada malam hari dan siang hari. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Dan seseorang diberi harta yang banyak oleh Allah, lalu ia manfaatkan hartanya pada jalan yang hak. Artinya kita boleh iri terhadap orang yang senantiasa membaca Al-Quran, boleh iri terhadap orang yang senantiasa dermawan, memberikan sedekah. Boleh kita untuk memotivasi, saya tidak boleh kalah dari orang itu. Orang itu senantiasa membaca Al-Quran, saya pun membaca Al-Quran. Orang tersebut senantiasa sedekah, saya pun sedekah sesuai dengan kemampuan saya. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi bagi orang yang berilmu dan orang yang memiliki harta. Sedangkan hasad yang kedua adalah hasud yang dilarang, hasud yang dapat menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Hasud ini adalah iri dengki, di mana seseorang menginginkan
kenikmatan pada orang lain hilang, bahkan pindah kepada dirinya. Maka Rasulullah dengan tegas bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian hasud, jangan berhasud, jangan iri dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati, maka sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan yang telah kita perbuat. Kama ta'kulun naru al-khataba, sebagaimana api memakan kayu bakar habis. Kayu bakar yang begitu bagusnya habis oleh api. Sebagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain habis semuanya dengan hasud. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Ibnu Asakir, bahwasanya jauhilah oleh kalian sifat takabur, karena dengan sifat takabur ini iblis enggan untuk menaati Allah dengan sujud kepada Adam. Dan jauhilah oleh kalian sifat rakus, karena dengan sifat rakus ini nenek moyang kalian Adam alaihissalam memakan buah dari pohon terlarang. Dan jauhilah oleh kalian sifat hasud, karena sifat hasud ini menyebabkan putra Adam membunuh saudaranya. Hasud merupakan sumber dari segala kebencanaan. Maka beruntunglah orang-orang yang bersih hatinya dari gisyan dan hasud. Ia akan menemui Allah, masuk ke dalam surga yang diwariskan kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami telah bersihkan apa-apa fi sudurihim dalam hati mereka, dalam dada mereka, min ghillin, dari penyakit hati, dari hasud, dari iri dengki, dari menipu rakyat dan menipu orang lain. Tajri min tahtihimul anhar, mereka berada di tempat di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang telah menunjukkan kepada kami lihada, kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, padahal kami tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalaulah Allah yang memberikan kami petunjuk. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi, sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan hak, dengan membawa kebenaran. Wa nudu, dan mereka diseru, artinya orang-orang yang bersih. Antilkumul jannatu, itulah surga. Uristumuha, yang diwariskan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian perbuat. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia, maka marilah kita senantiasa membersihkan hati kita dari gisyan dan juga dari sifat hasud, agar kita menjadi atau mendapatkan insya Allah titel calon ahli surga, potret ahli surga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada dalam hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan kita dapat melewati dengan hati yang tenang kepada surga Allah, tempat sebaik-baiknya kembali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan dalam menyampaikan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.